Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hayati, NIM 180111120875 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hari ini saya akan membawakan materi terkait komersialisasi paten dan alih teknologi guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hak dan Kekayaan Intelektual. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai komersialisasi paten, terlebih dahulu kita mengetahui definisi apa itu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Invensi adalah inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk ataupun proses. Tentunya, hak eksklusif yang terkandung dari hak ekonomi ini memiliki nilai komersialisasi terhadap invensi tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bukti bahwa alasan para inventor menghasilkan temuan yang bermanfaat adalah karena mencintai kegiatan penemuannya, keinginan untuk memperbaiki teknologi yang ada, dan memperoleh keuntungan finansial dari hasil komersialisasi temuannya. Selanjutnya, definisi dari komersialisasi paten. Komersialisasi paten adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh inventor, baik pribadi ataupun organisasi, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas hasil invensinya di bidang teknologi. Komersialisasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat menutupi biaya pengembangan produk. Komersialisasi terhadap kekayaan intelektual, khususnya paten, dapat dilakukan dalam berbagai macam cara. Yang pertama dapat dilakukan dengan penjualan ataupun pengalihan hak bila pemilik tidak memiliki pengalaman dalam memasarkan produknya dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan sehari-hari di bidang teknologi. Dalam penjualan atau pembelian kekayaan intelektual, hak-hak kepemilikan berasal dari penjual ke pembeli dan merupakan aktivitas satu kali. Kekayaan intelektual tersebut dibeli ataupun dijual dengan harga yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Sebaliknya, bila pemilik kekayaan intelektual mempunyai pengalaman dalam pemasaran dan ingin memperoleh pendapatan tambahan yang berkelanjutan, maka lisensi dapat menjadi cara untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Berbeda dengan penjualan, di mana hak keseluruhannya akan beralih. Dengan pemberian lisensi ini, sebagai pemilik kekayaan intelektual masih dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Berikut proses komersialisasi paten. Yang pertama, adanya pendaftaran hak paten. Invensi yang telah dimiliki didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran dimulai melalui mekanisme pengalihan teknologi dari inventor ke Badan Litbang selaku penguasa pendaftaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu promosi. Paten yang telah didaftarkan dan memenuhi kelayakan teknis untuk dikomersialisasikan, kemudian dipromosikan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha melalui publikasi, forum temu bisnis, dan komunikasi bisnis. Dari hasil kegiatan promosi tersebut, selanjutnya dilakukan penjaringan mitra yang berminat, baik secara langsung pada waktu promosi maupun tidak secara langsung setelah dilakukannya promosi. Yang ketiga yaitu seleksi calon mitra. Mitra yang berminat melisensi dapat mengajukan permohonan dalam bentuk surat kepada Kepala Badan Litbang tentang teknologi yang diminati dengan melampirkan company profile, akad pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, dan data fasilitas pendukung pengembangan teknologi yang akan dilisensikan. Setelah memperoleh disposisi, maka dilakukan seleksi terhadap calon mitra kerjasama dengan cara presentasi oleh calon mitra mengenai bidang usahanya, alasan untuk melakukan lisensi, dan rencana pengembangannya, disertai dengan data dukung sumber daya yang telah dimilikinya.
Yang keempat yaitu calon mitra kerjasama yang terpilih kemudian diundang untuk melakukan mediasi perjanjian lisensi bersama-sama dengan Badan Litbang. Kemudian yang kelima, penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian. Penandatanganan lisensi dilakukan oleh penemu teknologi dengan mitra kerjasama lisensi dan disahkan oleh Kepala Badan Litbang. Naskah perjanjian yang telah ditandatangani diberi nomor TU unit kerja penandatanganan dan pihak mitra untuk kemudian disimpan, dan satu salinan disampaikan kepada Biro Hukum dan Informasi Publik melalui Sekretariat Badan Litbang. Setelah perjanjian ditandatangani, maka surat perjanjian tersebut didaftarkan ke instansi yang berwenang, yaitu Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, agar mempunyai kekuatan hukum. Yang keenam yaitu verifikasi. Litbang melakukan verifikasi terhadap perjanjian lisensi tersebut. Apakah perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada? Apabila sudah berjalan dengan baik, akan dilaporkan besaran royalti yang harus dibayar mitra kerjasama lisensi serta jatuh tempo waktu pembayaran tersebut. Apabila jatuh tempo sudah lewat, maka mitra kerjasama akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Selanjutnya metode patent valuation. Yang pertama yaitu income method. Didasarkan pada besarnya pemasukan yang diperoleh oleh pemegang paten dalam jangka waktu perlindungan paten. Yang kedua yaitu cost method. Didasarkan pada penghitungan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan aset yang sama, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu market method. Didasarkan pada nilai transaksi yang dapat diperbandingkan yang dilaksanakan oleh pasar. Kemudian yang terakhir yaitu option based method, yang didasarkan pada metode pemberian harga yang telah dibuat sebelumnya untuk pengguna penghitungan barang. Kemudian metode pembayarannya. Metode pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pembayaran hamsam, yaitu uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya, termasuk transport, uang makan, dan sebagainya. Jumlah uangnya dibayarkan sekaligus, tidak dengan diangsur. Cara yang kedua yaitu pembayaran royalti, yang didasarkan pada volume penjualan produk yang dilisensikan serta penjualan bersih. Kemudian kita beralih ke alih teknologi. Pada dasarnya, alih teknologi berasal dari kata transfer of technology, yang berarti proses pengalihan teknologi dari suatu unit ke unit yang lainnya dengan persyaratan pengetahuan. Menurut Ibrahim adalah perbuatan yang mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi dan penguasaan atas penambangan barang. Berikut beberapa cara alih teknologi. Yang pertama ada foreign direct investment, yaitu investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh perusahaan asing secara langsung. Cara alih teknologi seperti ini, investor memegang kendali atas pengelolaan aset dan produksinya. Yang kedua yaitu joint venture, adalah kerjasama antara perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan cara seperti ini, kepemilikan diperhitungkan berdasarkan saham yang dimiliki. Jenis alih teknologi ini menjadi menarik, sebab dengan cara seperti tenaga kerja Indonesia dan tenaga ahli luar negeri bisa sama-sama bekerja dan membuat suatu produk secara langsung, sehingga dimungkinkan akan mudah mempercepat alih teknologi. Hal ini juga berkaitan dengan transfer of knowledge, yang mewajibkan investor untuk mendidik tenaga kerja Indonesia sebagai upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan inilah yang idealnya menjadi sarana alih teknologi. Kemudian yang ketiga ada licensing agreements, adalah izin tertulis dari sebuah perusahaan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menggunakan nama dagangnya, merek, teknologi, paten, hak cipta, ataupun keahlian-ahlian lainnya. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu. Keempat yaitu ada turnkey project,
yaitu membangun infrastruktur dan konstruksi yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan suatu proses di negara dunia ketiga. Dengan cara ini, bila fasilitas telah siap dioperasikan, maka perusahaan asing menyerahkan kepada perusahaan domestik atau organisasi lainnya. Selain itu, perusahaan asing juga menyelenggarakan pelatihan pekerja dalam negeri agar suatu saat dapat mengambil alih segenap proses produksi yang dibutuhkan. Terakhir yaitu ada know-how contract. Know-how contract merupakan ketentuan mengenai kegiatan mentransfer dan mengakuisisi teknologi dalam bentuk tertulis yang terpisah dari kontrak lisensi untuk alasan-alasan tertentu. Hal tersebut juga memungkinkan ketentuan yang diatur dalam lisensi kontrak yang berkaitan dengan penemuan paten ataupun objek lain dari hak kekayaan industri. Bahkan, hal ini sangat memungkinkan ketika pemilik penemuan juga adalah pengembang hak know tersebut. Selanjutnya, kendala dalam alih teknologi dan alternatif solusinya. Dalam perjanjian lisensi, alih teknologi dengan perjanjian lisensi kini lebih banyak dipilih dibandingkan pemindahan secara equity participation, karena equity participation akan menghasilkan pembentukan suatu usaha patungan. Keuntungan dari alih teknologi dengan lisensi ini yang terutama adalah satu, cara melalui pemberian lisensi selama ini dianggap lebih dapat cepat menguasai pasaran atau minimal mempercepat penetrasi suatu wilayah pasar tertentu. Yang kedua yaitu lisensi hanya memerlukan sedikit kebutuhan modal dari pihak asing ataupun pemegang hak atas teknologi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya resiko nasionalis oleh pemerintah setempat kecil sekali. Untuk itu, kebijakan yang ditentukan harus dapat mengatasi berbagai keadaan, seperti kenyataan bahwa pihak pemilik teknologi umumnya tidak menghendaki pengalihan skill maupun seluruh elemen teknologinya, bahkan tidak mendorong pihak penerima teknologi untuk melakukan riset sendiri. Sering terjadi bahwa teknologi yang diimpor dari negara sedang berkembang ataupun tidak dan belum sesuai dengan keadaan negara yang bersangkutan. Misalnya, teknologi yang diimpor butuh modal besar yang di luar kemampuan dana, sedikit memerlukan tenaga manusia, dan temuan teknologi itu kurang dibutuhkan sebagian besar rakyat setempat lantaran hasil produksinya berupa barang mewah. Yang ketiga, dalam transaksi jual beli teknologi ini, sering pihak pembeli ataupun penerima teknologi berada dalam posisi yang sangat lemah. Misalnya, harga diri teknologi yang hendak dialihkan sering sangat mahal dan harus dibayar dengan devisa. Pengembangan teknologi kini memang terasa cepat, sehingga akan bisa membahayakan terhadap pembeli teknologi yang tidak cakap ataupun ahli dalam menyerapnya. Pada prinsipnya, dalam alih teknologi, di samping dipersiapkan dana yang harus benar-benar memadai, kita juga harus bisa menyerap dan mengembangkan teknologi yang akan dipilihnya. Jika terlepas dari ketergantungan terhadap negara pemilik paten yang bersangkutan, alih teknologi yang berhasil adalah dengan penyerapan total dan pengembangan teknologi itu sendiri. Demikian penyampaian materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.